Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Lupi, NIM 12016109 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kedua pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen Syariah, yaitu tentang maqasid syariah yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Pertama-tama, apa itu maqasid syariah? Maqasid al-syariah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk dari jama' maqasyad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan oleh manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maqasid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadanalladzi unzila fihil Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkumus rafal yadsum wa man kana marid dan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ahar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitu milul iddata walitukubirullaha ala mahadakum wala'allakum taskurun. Sadaqallahul azim. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 185 ini adalah tentang bulan Ramadan, yaitu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut juga Nuzulul Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Di bulan Ramadan itu juga ada kewajiban untuk berpuasa. Allah SWT memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berhalangan puasa pada bulan Ramadan, yaitu orang tersebut wajib mengganti puasanya sebanyak yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Sedangkan pengertian maqasid syariah menurut Imam Syatibi sendiri yaitu bahwa Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqasid syariah dalam bukunya. Ia langsung menjelaskan detail isi maqasid syariah dari pembagiannya. Imam Syatibi membagi maqasid menjadi dua, yaitu tujuan Tuhan dan tujuan mukallaf. Teori maqasid syariah Imam Syatibi secara global didasarkan pada dua hal, yaitu masalah penetapan hukum berdasarkan ilat dan kemaslahatan dan kerusakan. Selanjutnya, maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dan berkembangnya perusahaan, maka suatu perusahaan membutuhkan manajemen pemasaran yang baik dan profesional. Maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam beristihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro,
tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariat serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dengan manajemen perusahaan yang baik, ini diharapkan perusahaan mempunyai daya saing yang tinggi dan laba perusahaan akan selalu meningkat dalam ekonomi Islam. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama maqasid syariah. Tujuan utama ini harus dapat dipenuhi oleh semua perusahaan. Hal ini menjadi penting karena dijadikan sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Konsep perdagangan dalam Islam yaitu konsep yang memadukan keseluruhan aspek muslim di bidang ekonomi, politik, agama, dan sosial. Dengan aspek ini juga dapat menjauhkan seorang pengusaha muslim dari praktek tidak etis, karena dia percaya hanya Allah yang harus ditakuti dan dicintai. Selain itu juga akan jauh dari sikap serakah karena yakin bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT. Pada surah Al-Baqarah ayat 16 ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti tersebut pada ayat-ayat di atas merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Akhirnya pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Pengertian dari tijarah sendiri adalah akad perdagangan mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan, mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariat. Semua bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Termasuk dalam akad tijarah adalah akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, diantaranya mudharabah dan musyarakah. Akad yang mengacu pada konsep jual beli, diantaranya batisman ajil, baha, salam, dan istisna. Akad yang mengacu pada konsep sewa, diantaranya ijarah dan ijarah muntahiyat bit tamlik. Akad yang mengacu pada konsep titipan, diantaranya wadiyah yad almanah dan wadiyah yad damanah. Isi kandungan yang mengandung kata tijarah yaitu pertama pada surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan tentang tata cara dalam utang piutang. Hendaknya melakukan pencatatan mengenai waktu dan jumlah utang tersebut dengan cara yang baik, adil, dan jujur. Tidak melakukan manipulasi atau menjalimi yang lain. Hendaknya disaksikan oleh dua saksi laki-laki yang mumpuni, dan jika tidak terdapat dua orang saksi laki-laki, diperbolehkan satu laki-laki dan dua perempuan. Hal itu agar jika salah satu lupa atau lengah, yang lainnya dapat mengingatkan agar tidak lalai untuk mencatat semua jenis utang-utang yang baik besar maupun yang kecil. Pada surah An-Nisa ayat 219, surat ini adalah Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta diantaranya mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk jual dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan yang bukan dari kebenaran. Allah SWT membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan mengandung syarat-syarat seperti saling ridho dan sebagainya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, maksudnya janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskanmu diri ke dalam kehancuran dan melakukan perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebiasaan. Sesungguhnya Allah SWT Maha Penyayang kepadamu, dan diantaranya rahmatnya adalah di mana Allah memelihara diri
dan harta kalian, serta melarang kalian dari menyia-nyiakan dan membinasakan, dan Allah menjadikan adanya hukuman atas hal tersebut berupa had-had. Surah At-Taubah ayat 24. Pada ayat ini Allah memberikan peringatan bahwa jika orang-orang yang beriman lebih mencintai bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, istri-istri, kaum keluarganya, harta kekayaannya, perniagaannya, dan rumah-rumahnya daripada mencintai Allah dan Rasul-Rasulnya serta beristihad menegakkan asmanya, maka biarlah mereka berbuat demikian sampai datang saatnya bahwa Allah akan mendatangkan siksa kepada mereka cepat atau lambat. Mereka yang bersikap demikian itu adalah orang-orang yang fasik, yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wajib didahulukan daripada segala macam cinta tersebut di atas, karena dialah yang memberi hidup dan kehidupan dengan segala macam karunia-Nya kepada manusia, dan dialah bersifat sempurna yang maha suci dari segala kekurangan. Begitu juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah lebih dahulu diutamakan pula, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa petunjuk dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Surah An-Nur ayat 37, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka takut kepada hari kiamat dan hati akan tergoncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan, dan perdagangan pandangan berbolak-balik pada hari itu untuk melihat kemana tempat kembali mereka. Surah Fatur ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, jaga sholat pada waktunya, menafkahkan dari apa yang rizkikan kepada mereka dengan berbagai bentuk nafkah, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, secara rahasia dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan dengan itu sebuah perniagaan yang tidak merugikan dan tidak binasa, yaitu ridha Allah kepada mereka, keberuntungan meraih pahalanya yang agung, agar Allah memberikan pahala amal kebaikan mereka secara sempurna tanpa dikurangi, dan melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap keburukan-keburukan mereka, juga Maha membalas dengan kebaikan-kebaikan mereka dan memberi mereka balasan yang besar. Surah Asy-Syaff ayat 10, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dengan menunjukkan perdagangan yang menguntungkan di dunia dan di akhirat. Dan ayat terakhir pada surah Al-Zum'ah ayat 11, kandungan dari ayat tersebut bahwa apa yang ada di sisi Allah SWT lebih penting dari perdagangan dan permainan. Jika engkau sedang melaksanakan suatu ibadah, maka jangan hentikan ibadahmu karena perdagangan atau permainan. Misalnya jika masuk waktu sholat, maka sholatlah terlebih dahulu, tinggalkan perdagangan permainanmu. Semua aktivitas lebih penting beribadah kepada Allah SWT daripada aktivitas yang kau lakukan. Apa itu bah? Kata bah disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Ibrahim 14:4 dan 31, surah Al-Zum'ah 62:9 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 275. Bait sendiri memiliki makna kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Isi kandungan yang mengandung kata ba, surah Ibrahim 14 dan 4 dan 31. Ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Pada ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaknya mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi ataupun terang-terangan,
sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Pada surah Al-Jumu'ah 62 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Habis surah Al-Jumu'ah 62 ayat 9. Al-Baqarah ayat 254 dan 275. Ayat 254, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat bagi orang-orang kafir, itulah yang zalim. Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ini demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Habis surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 270. Pada surah Yusuf ayat 21, 22, dan pada surah An-Nisa ayat 29, surah Yusuf 12, 2, 22. Artinya, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepada tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepada tabir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepada hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah An-Nisa ayat 29 artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Perintah mengkonsumsi produk yang halal dan taib berulang kali disebut dalam Al-Quran, diantaranya pertama pada surah Al-Baqarah ayat 268. Ayat ini mengandung makna bahwa setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, selalu berusaha menjanjikan dengan cara membisikkan dan menakuti kemiskinan kepadamu, misalnya dengan bersedekah harta atau berkurang, atau bahkan membuatmu terpuruk dalam kemiskinan dan sebagainya. Dan setan juga selalu menyuruh kamu berbuat keji, yaitu segala sesuatu dianggap sangat buruk oleh akal sehat, budaya, agama, dan naluri manusia, antara lain kikir. Itulah ulah setan yang selalu menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan, sedangkan Allah menjanjikan ampunan kepada setiap sedekah yang kita keluarkan, akan menghapuskan dosa. Dan selain itu Allah juga menjanjikan kepada hambanya karunia kepadamu jika kamu berinfak, sebab harta tidak berkurang dengan disedekahkan, justru sedekah akan menambah berkahnya. Kedua, pada surah Al-Maidah ayat 91, isi kandungan surah Al-Maidah ayat 91 menjelaskan bahwa tujuan syaitan menggoda manusia minum minuman keras agar mencegah manusia untuk mengingat Allah. Tujuan lainnya syaitan menggoda manusia minum minuman keras adalah agar manusia menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama. Pada surat Al-Fat ayat 69, pada ayat ini Allah membolehkan untuk mengambil dan memanfaatkan rampasan perang tersebut sesuai dengan ketentuan Allah sebelumnya. Karena itu, makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian peroleh. Itu yang boleh jadi sebelumnya kalian mengira hal
itu tidak diperbolehkan sebagai akibat dari teguran keras tersebut. Karena itu janganlah kalian ragu untuk memakannya. Sebagian makanan yang halal lagi baik bagi diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi siapa saja yang bertobat dan kembali kepadanya. Dan keempat, pada surah An-Nahl ayat 114, berdasarkan dari surah An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh umat Islam untuk melakukan konsumsi makanan yang halal baik, mengkonsumsi makanan yang tidak hanya dari bentuknya yang sudah halal, tetapi juga makanan yang baik. Allah juga memerintahkan umat Islam berdasarkan surat An-Nahl ayat 114 untuk mensyukuri nikmat Allah, makanan yang tersebar di atas bumi ini dari jenis hewan dan tanaman yang semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang seharusnya disyukuri oleh manusia. Bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan kata syukur dengan membaca alhamdulillah sewaktu memanfaatkannya menurut petunjuk Allah dan Rasulnya, seperti memakannya atau memperjualbelikannya. Ada banyak macam-macam transaksi yang dilarang dalam Islam. Pertama itu riba. Apa itu pengertian dari riba? Riba secara bahasa adalah ziyadah, artinya tambahan, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok modal secara batil. Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya setiap penambahan pada hutang, baik kualitas ataupun kuantitas, banyak maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Selanjutnya ada talaki rukban. Talaki rukban di sini adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar dia tidak membeli barang dengan harga yang murah. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, jual beli seperti itu diharamkan karena adanya pengelabuan. Jual beli dengan cara talaki rukban juga mengakibatkan supply dan demand tidak bertemu, sehingga tidak terjadi pasar yang sehat yang dapat menentukan harga dengan adil. Rasulullah SAW menegaskan bahwa talaki rukban terlarang dan diharamkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Ketiga ada bai najasi. Substansi dari bai najasi adalah praktek rekayasa bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli itu naik, seperti praktek goreng-menggoreng saham di bursa saham. Cara yang ditempuh biasanya bermacam-macam, mulai dengan menyebarkan isu, melakukan pemesanan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan. Harga tercipta sentimen pasar untuk ramai membeli saham atau mata uang tertentu. Bila harga sudah naik pada level yang diinginkan, yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan menjual saham atau mata uangnya untuk mendapatkan untung yang besar. Praktik najasi dilarang sebagaimana hadis Ibnu Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melakukan najasi. Keempat ada tadlis. Tadlis di sini mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupi, dan penipuan. Tadlis, penipuan, adalah transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas atau kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Rasulullah SAW bersabda, Muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim jual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya. Habis riwayat Ibnu Majah. Tadlis menghilangkan keberkahan dan transaksi jual beli. Selanjutnya ada jual beli gohor. Gahar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas atau kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, seperti jual beli ijon. Larangan gahar sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah
perkara Rasulullah SAW melarang jual beli hasbah dan jual beli gauhar. Habis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terakhir ada itikar. Itikar adalah praktik rekayasa penawaran atau istilah sederhana adalah praktik penimbun barang seperti produsen atau pengusaha yang menimbun bahan makanan pokok sehingga terjadi pergolakan harga yang sangat tinggi di masyarakat. Setelah harga yang tinggi, baru barangnya dilepas ke pasar. Rasulullah SAW melarang perbuatan itikar sesuai dengan hadis, artinya Abdu Ummah Al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi telah melarang penimbunan makanan. Habis riwayat Hakim. Surah yang melarang berlaku curang dalam perdagangan yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Perbuatan curang dengan mengurangi timbangan itu sejatinya hanya akan mengantarkan kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang curang itu ketika dia membeli maka dia ingin barang belinya ditambah takarannya, tapi ketika dia menjual ke orang lain justru dia mengurangi timbangannya sehingga merugikan pembeli. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan dapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Ada 8 prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam atau yang kerap disebut dengan prinsip-prinsip pemasaran syariah. Ke-8 prinsip tersebut yakni: yang pertama, itikar adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perusahaan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa. Bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dirasakan pemakai. Amanah dan tanggung jawab, yaitu yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menepatkan janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Maka dari itu tidak diperkenankan membuat iklan yang berlebih-lebihan yang terlalu banyak memuji produk. Yang 4, nasihat produk atau jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat sehingga hati setiap konsumen yang memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang digunakan. Keadilan berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah SWT. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang telah diterapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Transparan atau keterbukaan dalam perusahaan dan berprinsip syariah. Pengukuran yang jelas dan transparan merupakan suatu hal yang penting karena prinsip syariah mengajarkan mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan. Dalam pemasaran, perusahaan harus transparan dengan stakeholdernya, pelanggan, karyawan, dan pemegang saham, yaitu dengan keterbukaan informasi yang jelas-jelasnya dan tidak boleh ditutupi-tutupi. Kejujuran dalam promosi, informasi yang dipaparkan harus sesuai dengan spesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh menyelewengkan informasi tentang suatu produk. Ikhlas atau tulus. Ikhlas atau tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang terdapat dalam kegiatan promosi. Dalam mempromosikan produknya, seseorang atau perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas, dan tidak ada itikat buruk. Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran dalam Islam juga dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dalam memberikan produk dan layanan yang halal, sehat, murni, dan sah dengan persetujuan bersama bagi penjual dan pembeli untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual di dunia dan di akhirat, dan membuat konsumen menyadari
melalui perilaku yang baik, pemasaran, dan iklan etis. Pentingnya maqasid syariah dalam praktik pemasaran adalah bahwa dengan konsep maqasid al-syariah dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Allah dalam memberikan sebuah ketentuan untuk manusia adalah dalam rangka memelihara kepentingan dan kemanfaatan bagi manusia sendiri. Tidak ada ketentuan yang telah ditetapkan kecuali aturan tersebut memang mengandung kemaslahatan buat manusia. Dengan demikian, maka sejatinya konsep maqasid al-syariah ini bisa dijadikan sebagai dasar bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan perekonomian kontemporer baik yang bersifat teoritis maupun praktis, hal ini semakin beralasan bila dihadapkan pada realitas keilmuan ekonomi Islam yang masih mencari bentuk idealnya. Selain itu, tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Maqasid al-syariah itu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, atau karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.